Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-11. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Kuburlah keberadaan dirimu di tanah ketersembunyian. Sebab apapun yang tumbuh tanpa lebih dulu dikubur, tidak akan sempurna hasilnya atau panennya. Hikmah yang ke-12, mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain kesendirian atau uzlah yang dengannya ia memasuki medan perenungan. Dan hikmah yang ke-13, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati bisa bercahaya sementara bayangan dunia masih tercetak di cerminnya. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana mungkin ia bisa berjalan menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana ia berharap dapat masuk ke hadirat Allah sementara ia belum bersuci dari junub kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Tunggu sebentar, emaknya udah siap. Dan bagaimana ia berharap dapat memahami rahasia-rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari kesalahannya. Selanjutnya saya akan sampaikan ulasan per hikmah, dan dalam pengajian ini saya banyak merujuk kepada syarah dari Said Ramadan Al-Buti. Dari hikmah yang ke-11, idfin wujudaka. Kuburlah keberadaan dirimu. Ini maksudnya bukan menghilang secara fisik, tetapi mengubur ego secara sosial. Seperti keinginan untuk dikenal, dipuji, atau disebut berjasa. Bagi yang sudah purna kerja atau pensiun, setelah jabatan, gelar, dan peran publiknya selesai, kalau dosen tidak perlu menulis BKD lagi yang akan dinilai oleh asesor. Justru disinilah mulai fase emas untuk terus menanam amal soleh yang penilaiannya ya langsung oleh Allah. Tidak ada lagi penilaian manusia yang ke mejanya kita sampaikan berkas-berkas kita. Fi ardil khumul, tanah khumul. Khumul artinya ketersembunyian. Kalau konten di media sosial tidak viral, tidak menjadi sorotan atau trending. Konten yang seperti itu ya kalau di dalam ibadah itu adalah ibadah yang tidak dipamerkan, atau amal yang kita tidak menagih validasi dan pengakuan atau apresiasinya dari siapapun selain Allah.
Di dalam Syarah Jilid 1 halaman 156, Said Ramadan Al-Buti mengatakan, kasirun humul ladzina yatasawwarun annal kalimah ta'nil kasal wadda'ah. Banyak orang yang menyangka bahwa kata humul, kata tersembunyi atau uzlah itu sama dengan kata malas. Yakulun fulan khomil. Misalnya kalau dalam penggunaan sehari-hari, si fulan itu ketinggalan, khomil. Ya nggak berpartisipasi lagi, nggak ikutan. Yaksuduna annahu kasul la yanhad bi'amalin wa mas'uliyah. Yang dimaksud adalah orang yang seperti itu, yang ketinggalan itu, telat, itu adalah orang yang tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Goyro anna hazihil kalimah ta'ni fil lughah al-ibtiad anil adwa. Padahal sesungguhnya secara leksikal kalau kita lihat kamus, kata khomil atau tersembunyi itu artinya dia tidak terhighlight, tidak masuk ke dalam sorotan. Wa an asbabi syuhroh, dan juga tidak mengejar popularitas. Wa ayyakunal insanu majhulan ladal akhirin la ya'rifuhu aksarun nas. Dan dia menerima menjadi orang yang tidak dikenali, yang tidak disebut-sebut oleh kebanyakan orang. Kata Lia kemarin ada lawannya FOMO. Kalau FOMO itu fear of missing out, ini ada JOMO, joy of missing out. Kalau kebanyakan Gen Z katanya, atau Gen milenial juga, atau bahkan orang yang sudah tua seperti kita itu, di media sosial tuh takutnya ketinggalan trending, ketinggalan viral. Takut disangka sama orang nggak update, nggak ikut serta dalam ya topik yang diperbincangkan, sehingga kita ikut posting terkait itu. Nah, uzlah atau tersembunyi di sini mengubur diri di tanah humul, di tanah tidak dikenal atau disebut orang lain, itu justru kebalikannya, JOMO, joy of missing out. Mungkin malah sengaja tidak melihat media sosial, atau silent reader, atau ya lebih dari situ yang disebutnya sebagai saringan Sokrates. Itu ada berita viral ya, tapi diperiksa itu benar atau enggak. Kalau ternyata benar, baik atau enggak untuk ikut serta perbincangan. Kalau benar dan baik, masih disaring lagi berguna atau enggak. Atau ya misalnya kebanyakan yang viral-viral itu justru yang sepele-sepele atau remeh-remeh. Hal-hal yang penting nggak dibahas di media sosial. Atau ada lagi pengertian yang lain, bahwa seseorang sebenarnya melakukan kebaikan yang besar, seperti yang saya singgung pada kajian bulan yang lalu. Tapi orang yang menerima kebaikannya itu tidak tahu sama sekali bahwa yang bersangkutan telah berjasa untuk kelancaran aktivitasnya.
Ada yang sekolah misalnya dapat beasiswa, yang tahu misalnya hanya orang tua si anaknya sendiri nggak tahu bahwa ada orang lain yang nyekolahin, yang bayarin SPP dia. Setiap hari atau secara berkala anak itu bertemu dengan pemberi beasiswanya, dia nggak pernah tahu, hanya orang tua si anak itu saja misalnya yang tahu, atau bahkan orang lain juga. Saya pikir banyak bagi diri kita sendiri, kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri kita itu terjadi disebabkan ya kebaikan orang lain yang nggak viral, yang menyembunyikan jasa mereka dari diri kita. Kemudian pada bagian akhir hikmah yang ke-11 ini, Ibnu Athaillah mengatakan, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Ada Mbak Uma mau masuk. Sebab apapun yang tumbuh tanpa lebih dulu ditanam atau dikubur ya, itu tidak akan sempurna hasilnya, tidak akan sempurna panennya. Di sini Ibnu Athaillah mengilustrasikan amal soleh atau secara umum target-target yang mau dicapai dalam pendidikan, atau lebih umum lagi dalam kehidupan manusia, dengan aturan yang ada dalam pertanian, dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Ramadan Al-Buti mengatakan, an-nuwatul lati turidu antastambitaha. Benih yang engkau ingin tumbuhkan. Satan mahiku wa tamut in anta alqaitaha ra'san ala wajhil ardi. Itu akan segera mati jika engkau lemparkan begitu saja ke permukaan tanah. Wa taroktaha zohirotan bainal atribati wal hijarah. Dan engkau biarkan dia tergeletak di antara debu-debu dan kerikil-kerikil. Tashroku alaiha syamsu al-muhriqo. Benih itu dibakar oleh matahari. Wayatakhab pohal godi warroih. Dan diinjak atau disepak-sepak oleh orang-orang yang lewat. Benih yang kita inginkan menjadi tanaman itu harus ditanam, harus dikubur fi zulumatit turobi wa batinil ard, di dalam kegelapan tanah. Wa tutroku ala hazihil hali muddatan, dan dibiarkan berada dalam kondisi itu selama beberapa waktu. Bihaisu tatafa'alu ma'azatiha, sehingga benih itu bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Wayan doj, lalu dia matang. Summa yanba'isu kullu ma qad auda'ahu Allahu fi dakhiliha, sehingga segala potensi yang ada di dalam dirinya yang diberikan oleh Allah itu bisa merekah. Apa yang ada di dalam benih itu mutamasilatun fil awraqi wa uruk, yang nanti akan menjadi batang-batang dan daun-daun. Tatahiju so'idatan ila wajhil ard, yang akan tumbuh ya, mengecambah di atas muka bumi. Tamzikul atribatil lati fauqoha, yang dia akan menerobos tanah yang ada di atasnya. Bal tasyukkul hijarah allati fi tariqiha, bahkan bisa menembus batu-batu yang menghalangi jalannya.
litusofihal hawa asari walitatagozza bidia isyamsil musyrikoh. Sehingga pada akhirnya dia bisa berjabatan tangan dengan udara dan sinar matahari. Jadi hikmah yang ke-11 ini yang mengajarkan uzlah atau untuk mengubur diri kita di tanah ketersembunyian supaya semua amal target atau sasaran-sasaran kita itu bisa tumbuh dengan benar, itu tidak menyerukan kita untuk pasif, untuk meng-off-kan peran sosial kita, tapi hanya menyuruh kita untuk mematikan klaim ego di balik peran itu. Ketersembunyian yang dimaksud adalah kondisi batin, bukan kondisi tubuh, kondisi lahir. Intinya kita boleh dikenal, asal tidak menggantungkan nilai diri kita pada pengakuan manusia. Kalau ngonten misalnya, ya saya belakangan ini agak rutin juga membuat konten, misalnya ini pelajaran bagi diri saya, tidak pakai validasi jumlah viewer atau like. Walaupun misalnya ya secara teknik membuat konten harus belajar supaya bisa menarik. Kemudian yang kedua, boleh berpengaruh. Ya selain dikenal juga berpengaruh. Punya jabatan yang lebih, punya tanggung jawab yang lebih. Asalkan itu tidak menjadikan pengaruh dan jabatan itu sebagai identitas. Nah, memang tadi seperti sudah saya singgung bahwa kesalahan besar yang dilakukan oleh orang yang bertasawuf, boleh jadi ada di antara mereka yang lari dari tanggung jawab atau menjadikan konsep rendah hati, tawadu sebagai tameng kemalasan. Ya, ini bisa saya rasakan ya, misalnya karena di masyarakat ya dipanggil ustaz, misalnya kalau ada acara di tahlil misalnya, duduknya di depan, maka ya kemungkinan bakal dapat giliran juga untuk mimpin yasinnya atau baca doanya, maka milih duduk di tengah-tengah jamaah. Dalihnya rendah hati, tapi jadi topeng, males lagi males diminta mimpin yasinnya. Nah, satu poin lagi tentang hikmah ini, bahwa pada mulanya memang hikmah ini terkait dengan aktivitas keagamaan. Ya, siapapun yang mau melakukan aktivitas keagamaan itu harus memasukkan hawa nafsunya atau egonya ke kawah candra di muka untuk diolah supaya tidak ego atau butuh validasi tadi. Maka apalagi buat orang yang akan tampil sebagai tokoh agama, maka sangat penting bagi dirinya untuk mengubur tadi dirinya atau egonya di tanah ketersembunyian. Sebelum seseorang dikenal di masyarakat bahwa ya aktivitas ibadah kita pasti banyak yang aspek sosialnya. Sholat jamaah pasti dikenal oleh sesama yang rajin ke masjid. Pergi haji, pergi umroh ya akan dikenal oleh masyarakat kita sebagai bapak haji, ibu haji. Apalagi misalnya tadi yang menjadi tokoh agama lewat mimbar atau lewat layar. Nah, sebelum
kita dikenali oleh mereka seperti itu, kata Ramadan Al-Buti, yajibu alaika antadfina wujudaka limuddatin minaz zaman fi ardil khumul. Engkau harus mengubur egomu secara beberapa waktu, wal yakun amaluka khilala zalika huwa sa'yu ila antar azatik. Dan yang harus dikerjakan pada waktu itu adalah mematangkan diri, mematangkan ilmu, dan menyucikan hati. Jadi setiap amal soleh itu butuh dua hal. Yang pertama pengetahuan, kemudian kedua hati yang enggak terpengaruh oleh pujian maupun celaan, kritikan. Tapi selanjutnya Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa amalan dunia juga butuh humul. Sebagai contoh, ya perusahaan atau dalam politik ya, pemimpin kita itu pengelolanya harus dipilih dari orang yang kompeten, bukan orang yang sekedar dikenal publik karena viral. Memilih pengelola urusan kita itu harus orang yang jam terbangnya tinggi, bukan orang yang jam tayangnya tinggi. Karena jam tayang itu bisa dibeli ya. Di media sosial itu ada fitur promosi untuk mendongkrak viewer kita. Ada buzzer juga. Padahal misalnya ya tampilan itu adalah settingan. Sedangkan jam terbang atau pengalaman itu tidak bisa dibeli, benar-benar karena proses yang dijalani. Tentang hal ini, Syekh Al-Buti mengatakan, wa minal muhim an ta'lam anna tiba'a hazihil hikmah asasun la budda minhu fi kullin minal qadaya ad-diniyah wa dunyawiyah ma'an. Engkau harus tahu bahwa menerapkan hikmah ini adalah pondasi yang harus diikuti baik dalam urusan keagamaan maupun urusan keduniaan. Banyak perusahaan dia mengambil contoh yang menjadi bangkrut, aflasat asyirkat, Islam tugni zi'amah awis syuhroh awil makanal al-khaliyah, karena pemimpinnya itu tidak bersumber dari al-ilmu wal akhlak wal tarbiyah, karena kompetensi dari pengetahuan, etika, dan pendidikan. Selanjutnya hikmah yang ke-12, uzlatun yadkhulu biha maidana fikrin. Tidak ada yang paling bermanfaat bagi seseorang selain uzlah, mengasingkan diri, yang dengannya dia bisa masuk ke medan perenungan atau pemikiran. Sama dengan hikmah yang sebelumnya, bahwa uzlah, kesendirian atau pengasingan diri yang dimaksud di sini bukanlah menjauh dari keluarga atau masyarakat, tetapi memberi waktu bagi hati kita untuk berpikir dengan jujur. Ya, bagi kita yang terdidik, ada momen bahwa yang penting itu bukan lagi, waalaikumsalam Mbak Ita. Ya. Selamat gabung ya. Bahwa yang penting bukannya lagi bertambah informasi, tapi memunculkan makna lewat
perenungan atau ya bukan lagi diskusi misalnya tapi kontemplasi. Itu yang misalnya bisa disebut sebagai uzlah fungsional, bukannya uzlah eskapis, menyembunyikan atau melarikan diri. Memang kita perlu sangat hati-hati dalam memahami uzlah ini, karena ada uzlah yang negatif, yaitu lari dari masyarakat, dan ada uzlah yang positif, hanya menarik hati dari hiruk-pikuk dunia, tanpa menarik tubuh dari kewajiban. Apa istilahnya nih kemarin kamu sebut? Topo, yang kamu sebut itu loh di jalan. Topo ngeh, topo, bukannya tapa berata. Topong rame. Topong rame katanya. Uzlah yang positif, kita secara batin, secara zohir atau jasadiah tetap berada di tengah-tengah masyarakat, tetap aktif dalam hiruk pikuknya dunia, tapi kita mampu membebaskan hati kita dari dominasi manusia, bahwa hati kita itu suara nuraninya misalnya masih bisa terdengar, dia masih bisa juga sebelum terdengar itu ya dia berpikir jujur, artinya bebas dari tekanan citra atau kepentingan. Tadi sama seperti misalnya seorang ustaz yang bergabung duduknya bersama jamaah karena malas disuruh mimpin yasin atau doa. Ini sebenarnya kritik kepada saya ya, karena saya suka kadang-kadang berbuat seperti itu. Kalau duduk di depan itu disuruh doa, disuruh mimpin yasin. Nah, mengasingkan diri seperti itu nggak membebaskan seseorang misalnya dari sombong secara spiritual pada saat yang mimpin yasin, atau misalnya mendengarkan khutbah, atau nggak mau jadi imam, maunya jadi makmum saja. Tapi pada saat imam dan khotibnya bacaannya kurang fasih, itu di hatinya, waduh, masih lebih bagus saya. Maka itu bukan tawadu, itu bukan mengasingkan diri, bukannya uzlah. Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa antara hikmah yang terdahulu dengan hikmah ini itu memang ada bedanya, dan dengan menggunakan kedua-duanya maka bisa sempurna uzlah kita. Amal farku fayatajalla fi annabna atau illah yurokizu fil hikmati sabiqoh ala darurati mururil insan ditakwini nafsi. Kalau pada hikmah yang terdahulu sebenarnya fokusnya itu bahwa seseorang harus mengembangkan potensinya atau kompetensinya semaksimal mungkin pada fase uzlahnya. Amma hazihil hikmah fa yurakizu fiha ala darurat ittikhazul insan saat minal uzlah bainal hin wal akhor. Sedangkan hikmah ini itu berlaku setelah seseorang sudah mentas, sudah dikenali oleh publik sekalipun, dari waktu ke waktu dia harus memiliki waktu untuk melakukan kontemplasi. Fal uzlah alla yakuna ma'aka fiha ahad. Uzlah itu memang menyendiri, ada waktu yang me time ya, mungkin anak-anak sekarang sebutnya. Di mana dia di situ melakukan refleksi. Amal humul fayusoddaku bil ibtiad anit tayyarotil ijtimaiyah. Sedangkan humul yang di pertama itu
bisa bermakna menjauhi yang sedang tren di masyarakat. Selanjutnya hikmah yang ke-13, di sini ada 4 pertanyaan retoris yang menampar secara halus kepada kita. Ibnu Athaillah mengajak kita melakukan perenungan. Yang pertama adalah bagaimana hati bisa bercahaya jika cerminnya masih dipenuhi oleh bayangan dunia. Pada satu pertemuan yang terdahulu saya pernah mengatakan bahwa laksana mata, 2 mata ini hanya bisa melihat ke atas atau ke bawah, milih salah satunya saja, nggak bisa satu mata lihat ke atas, satu mata lihat ke bawah. Hati kita juga seperti itu. Apa memilih mau melihat atas, maksudnya menjalankan ajaran-ajaran agama, atau mau melihat ke bawah, tertarik sama godaan-godaan dunia. Atau hati kita yang masih dipenuhi oleh bayangan dunia itu seperti kaca spion di kendaraan kita. Jika dipenuhi oleh debu, maka cahaya ilahi nggak bisa masuk ke dalam hati. Bayangan di belakang kendaraan kita itu nggak kelihatan. Hati harus dibersihkan dari debu-debu ambisi, dari nostalgia, ya, atau dari kepentingan. Kemudian yang kedua, bagaimana dapat menuju Allah jika masih terbelenggu syahwat? Syahwat di sini pengertiannya luas. Bisa cinta kepada citra diri sendiri, kelekatan pada kenyamanan, keinginan selalu benar, yang semuanya bisa jadi bukan dosa besar. Maksud saya bukan dosa yang kasar, tapi ketergantungan yang halus. Kemudian pertanyaan retoris ketiga dari Ibnu Athaillah adalah bagaimana mungkin bisa masuk ke hadirat Allah tanpa bersuci dari ghaflah, dari kelalaian. Kelalaian ini bisa datang dari rutinitas, dari hidup yang mekanis atau otomatis, termasuk sampai mengerjakan sholat, tapi misalnya hanya gerak tubuh dan bacaan, sementara pikiran masih ke mana-mana. Ini adalah janabah atau junub batin. Junub zohir saja tidak terlihat, ya. Kalau najis kan itu terlihat, tapi kalau junub itu tidak terlihat, tapi dia menghalangi kita untuk masuk ke dalam ibadah. Nggak bisa sholat, nggak bisa tawaf. Nah, junubnya batin ini menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Yang keempat, bagaimana dapat memahami rahasia jika belum bertobat? Sama seperti tadi, kita hadir di hadirat, di hadapan Tuhan. Itu sifatnya tidak fisik, ya, tapi lebih kepada pemahaman spiritual dan intelektual. Rahasia-rahasia Tuhan itu juga semuanya bersifat makna.
dan bisa dipahami bukan orang yang pintar sebenarnya, tapi oleh orang yang jujur dan rendah hati, yang mau mengakui bahwa dirinya masih ya selalu rentan terjatuh ke dalam kesalahan, walaupun sudah murokobah, sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan ketakwaan, sehingga ya tobat selalu menjadi kewajiban dirinya, tidak merasa sudah sampai pada level bersih. Nah, 4 pertanyaan dari Ibnu Athaillah ini seperti peta diagnosa penyakit ruhani, bukannya ancaman, bukannya nakut-nakutin kita jadi susah masuk atau dekat kepada Allah. Dan urutannya juga logis. Yang pertama itu terkait dengan persepsi, bahwa hati kita masih penuh oleh bayangan dunia, sehingga susah melakukan perjalanan menuju Allah. Yang kedua setelah persepsi itu ada di kehendak, bahwa kita sudah tahu tapi masih terbelenggu oleh syahwat. Kemudian sudah punya pengetahuan dan sudah punya tekad, masih bisa yang ada lapisan yang ketiga, kadang-kadang masih lalai. Ya ini sebagian karena memang manusia tempatnya salah dan lupa, tapi sebagian lagi adalah karena kesadaran. Artinya ada seperti memori otot gitu. Orang yang rajin berolahraga, maka ya gerakan-gerakannya itu akan tersimpan pada ototnya, sehingga nanti bisa melakukan gerakan itu secara otomatis. Sehingga misalnya ya disiplin atau kuantitas melakukan ibadah itu juga diajarkan oleh agama melalui ritual yang terus diulang-ulang. Itu pentingnya, misalnya ya kemudian ditambah dengan sunnah. Walaupun pada akhirnya yang dicari adalah kualitas, tapi kualitas itu bisa terbangun oleh banyaknya mengulang-ulang kuantitas tadi. Dan yang keempat itu adalah penyakit kejujuran diri, bahwa manusia tetap pada akhirnya adalah ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu adalah fakir di hadapan Allah. Allah lah yang maha kaya. Setelah kita bisa melakukan amal soleh, kita bersyukur atas, ya kita wajib bersyukur atas kemampuan tersebut. Pada level ini kita bisa melihat bahwa amal soleh kita bukan karena kuasa, karena bisanya kita, tapi karena kuasa dan anugerahnya Allah. Nah, lantas kesadaran itu juga masih butuh syukur lagi, sehingga nggak ada habisnya. Syukur yang ketiga masih harus diiringi oleh syukur yang keempat. Jadi hikmah yang ke-13 ini menegaskan bahwa taubat itu bukan hanya dari dosa, tapi dari rasa puas terhadap diri sendiri. Di sini jadi kita bisa paham mengapa Nabi Muhammad di surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau kemenangan dan pertolongan dari Allah itu sudah tiba, dan menyaksikan manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, Nabi Muhammad justru diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu diperintahkan pada fase Nabi Muhammad sudah menuntaskan
tugasnya. Gitu. Karena tobat, istighfar itu bukan hanya dari dosa, tapi dari rasa puas terhadap diri sendiri. Jadi selama kita merasa sudah baik, justru di situ kita terjatuh kepada kebodohan. Pintu pemahaman kita tertutup. Benang merah dari ketiga hikmah ini adalah hikmah yang ke-11, kita diminta membebaskan diri dari ketergantungan pada validasi, pada apresiasi, senang kalau dapat like dan jempol atau love di media sosial, kesel muring kalau viewernya sedikit. Itu harus berlatih mengubur diri fi ardil khumul. Hikmah yang ke-12 itu dari waktu ke waktu kita harus membebaskan hati dari kebisingan yang mematikan refleksi. Dan hikmah yang ke-13, uzlah itu harus membawa hati kita mampu bebas dari ilusi kesucian diri. Di sini yang harus diuzlahi tinggal diri kita sendiri saja, tidak ada yang lainnya lagi. Iya, batin atau kesadaran diri kita sudah tidak menyembah, kalau kata seorang sufi, berhala yang paling besar itu adalah berhala hawa nafsu atau berhala ego. Sehingga perang yang terbesar juga bukan mengalahkan musuh, tapi mengalahkan hawa nafsu. Kesimpulannya, orang yang bisa mengubur egonya, bisa menyepi untuk berpikir, dan jujur untuk bertobat, dialah yang akan diberi cahaya. Meski dia hidup di tengah-tengah dunia, mengurusi segala problem umat, problem bangsa, dan orang yang menyadari bahwa hidup bukan sekedar membangun nama, tapi yang paling penting adalah membersihkan cermin hatinya agar cahaya Allah bisa masuk tanpa terdistorsi. Sampai di sini dulu, saya persilahkan kepada Mas dan Mbak untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, baik tentang tema ini maupun hal yang lainnya.